Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu dengan saya Cahya Dita Karyawan. Kita akan kembali belajar bersama ya tentang tulis menulis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berbincang tentang publikasi karya tulis kita. Nah, sahabat sekalian, jika kita ingin belajar menulis dan semakin percaya diri dengan tulisan kita, maka tidak ada cara lain kecuali harus mempublikasikan apa yang sudah kita tulis. Meskipun Anda rajin menulis setiap hari, Anda sudah punya habit menulis setiap hari, tetapi tulisan-tulisan itu tidak Anda publikasikan, maka itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan rasa percaya diri Anda. Jadi, yang membuat tumbuhnya rasa percaya diri kita sebagai penulis adalah dengan jalan publikasi. Nah, sahabat sekalian, publikasi itu di zaman kita sekarang sangat mudah caranya. Tidak seperti penulis-penulis jadul ya, model saya. Zaman dulu kita itu sulit untuk publikasi. Kenapa? Karena sarananya terbatas. Dulu tidak ada media online. Dulu kita itu hanya punya koran, majalah, dan seterusnya. Yang sederhana-sederhana itu misalnya kayak mading ya, masalah dinding yang ada di sekolah, yang ada di komunitas, itu menulis kemudian ditempel di dinding yang disebut dengan masalah dinding. Jadi sangat terbatas sarana untuk publikasi di zaman itu. Kita harus antre gitu ya, antre di koran, antre di majalah, kalau mau buku juga antre di penerbit-penerbit mayor gitu. Di zaman sekarang kita bisa memilih saking banyaknya sarana publikasi. Nah, yang paling sederhana sahabat sekalian adalah publikasi tulisan lewat media sosial. Anda punya media sosial, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah Twitter, atau Anda punya blog sendiri, atau Anda bergabung di grup-grup WhatsApp, itu semuanya bisa Anda jadikan sebagai sarana publikasi tulisan Anda. Nah, jadi tulis kemudian posting di Facebook, tulis posting di Instagram, tulis posting di Twitter, dan begitu seterusnya. Atau kalau Anda tidak punya akun di Twitter, Instagram, atau Facebook, Anda punya grup-grup WhatsApp ya, Anda boleh ya menggunakan WhatsApp itu sebagai sarana untuk publikasi tulisan-tulisan Anda. Di grup-grup pasti Anda menemukan ya, ada teman-teman Anda yang sharing. Seperti misalnya dia hanya mengambil atau memposting dari tulisannya orang lain ya yang ada di grup lain kemudian dibawa ke grup Anda misalnya gitu ya. Nah, itu contoh di grup-grup itu pasti ada teman-teman Anda yang suka sharing. Maka gunakan juga kesempatan itu, Anda juga boleh sharing di grup-grup itu sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menulis. Nah, kesempatan kali ini saya lebih spesifik lagi untuk mengajak Anda belajar publikasi tulisan itu melalui koran. Nah, sahabat sekalian, saya kenalkan salah satu contoh koran di Jogja ya. Ini koran yang paling lama, paling legenda di Jogja, namanya Kedaulatan Rakyat. Ini koran yang sudah sangat lama ya berada di Jogja dan menjadi semacam identitas dan milik masyarakat Jogja. Nah, koran Kedaulatan Rakyat ini itu menjadi salah satu contoh ya, kalau teman-teman di setiap daerah Anda punya koran lokal atau koran yang ada di provinsi Anda masing-masing. Anda di Aceh, Anda di Papua, Anda di Kalimantan Timur, Anda di Sulawesi Selatan atau dimanapun ya, dimanapun Anda tinggal di Indonesia ini pasti punya koran-koran lokal. Nah, sahabat sekalian, jika Anda ingin publikasi melalui media cetak seperti koran atau majalah, saran saya mulailah dari koran-koran lokal. Supaya apa? Supaya bertahap. Nah, saya ingin kenalkan, kalau pada contoh koran lokal Jogja, Kedaulatan Rakyat ini ya, itu ada bagian-bagian yang Anda bisa ikut berkontribusi untuk menuliskan. Saya ambil contoh Kedaulatan Rakyat halaman yang 11, halaman 11. Ini saya ambil pada koran hari Selasa tanggal 20 September 2022. Nah, pada contoh halaman 11 ini, teman-teman melihat tulisan besar di sini ya, opini. Itu adalah dua tulisan pembaca. Ada
tulisan pertama, ada tulisan kedua di sini ya. Jadi dua tulisan dari pembaca. Selain opini, di sini ada namanya tajuk rencana. Di sini teman-teman melihat ada tajuk rencana. Nah, satu kolom tajuk rencana ini itu adalah tulisannya redaksi ya. Jadi tajuk rencana ini tidak bisa diisi oleh kita yang bukan redaksi. Misalnya saya sebagai pembaca koran lalu pengen menulis tajuk rencana, nggak bisa ya, karena tajuk rencana ini adalah miliknya redaksi dan mencerminkan pendapat dari redaksi koran itu. Nah, di bawah tajuk rencana ini itu ada yang namanya rubrik pembaca, pikiran pembaca. Ini teman-teman bisa ngelihat di sini ada tulisan pikiran pembaca. Pikiran pembaca ini itu bisa diisi oleh kita dan ini latihan yang paling sederhana. Latihan menulis yang paling sederhana dengan mengirimkan tulisan Anda ke pikiran pembaca ini. Ini di setiap koran nanti istilahnya bisa berbeda-beda ya. Tapi hampir setiap koran punya seperti ini. Nah, Anda perhatikan kalau contoh koran Kedaulatan Rakyat, maka ada rubrik pikiran pembaca, lalu setiap hari itu ada 2 tulisan yang muncul. Saya tunjukkan ketentuannya di sini ya. Ini ada ketentuan pengirimannya. Saya bacakan ya. Pikiran pembaca. Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi, atau masalah layanan publik. Naskah dikirim email atau WA. Di sini ada alamat emailnya, juga ada alamat WA-nya. Email boleh, WA boleh. Gampang banget kan? Kemudian dilampiri fotokopi atau scan KTP atau langsung ke redaksi Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, sara, dan hoaks. Isi menjadi tanggung jawab penulis. Tuh, sesederhana ini ya, koran sudah menyediakan sarana yang sangat sederhana. Karena ini tidak panjang, ini hanya saya ambil 1, 2, 3 paragraf. 3 paragraf itu ya kira-kira kalau dihitung kata ini kira-kira saja ya, saya tidak menghitung secara detail. Kira-kira kisarannya antara 200 sampai 300 kata. 200 sampai 300 kata untuk jadi tulisan kayak gini nih. Jadi nggak banyak ya, sedikit itu. Taruhlah ini 200 kata ya. Yang di bawah ini malah lebih pendek lagi. Ini cuma kira-kira hanya sekitar 100-an kata yang di bawah ini ya. Ini saya ambil contoh tulisan yang di atas ini, memedsoskan potensi alam daerah. Bagaimana potensi alam di daerah kita masing-masing itu dimedsoskan biar viral, biar terkenal dan menjadi potensi ekonomi bagi daerah itu gitu ya. Kemudian yang di bawah ini itu satu kira-kira apa ya, curhatan gitu ya. Pertamax diproduksi untuk siapa? Ya, ini contoh bagaimana pikiran Anda, gagasan-gagasan Anda ditulis dalam kalimat-kalimat yang pendek ya, tidak usah panjang-panjang, tulisannya tidak usah panjang-panjang, dan ini adalah cara latihan untuk tampil di media cetak ya, contohnya di koran. Jadi Anda bisa mengirim tulisan bahkan melalui WhatsApp kepada redaksi ya, kepada redaksi sudah ada alamat di sini. Ada alamat emailnya dan ada nomor WhatsApp-nya. Oke, jadi itu cara pertama untuk berlatih publikasi tulisan melalui koran dengan cara yang sangat sederhana. Pendek tulisannya, tidak panjang-panjang, berisi gagasan-gagasan Anda tentang sesuatu yang perlu Anda komentari, apapun itu ya. Tentang pendidikan, tentang kenaikan harga BBM, tentang kinerja aparat pemerintah, tentang pelayanan publik atau apa saja gitu ya, tentang lalu lintas, tentang apapun yang Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Anda tuliskan dalam bentuk pikiran pembaca ini. Ini latihan yang paling gampang dan ini relatif akan mudah dimuat gitu ya. Sepanjang tulisan Anda dipahami, tulisan Anda dimengerti isinya gitu, insya Allah akan dimuat. Dan tentu saja ini tidak ada fee ya, tidak ada fee-nya, nggak dibayar gitu ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pahami bahwa tujuan menulis itu tidak selalu terkait dengan aspek-aspek ekonomi, aspek material gitu ya, tidak selalu begitu. Nah, jadi oleh karena itu sahabatku sekalian, kalau Anda pengen mulai belajar menulis di media massa, yang paling gampang Anda mulai menulis dari kolom-kolom seperti ini, pikiran pembaca. Kemudian setelah itu nanti meningkat untuk mengisi di kolom opini. Nah, ini yang tulisannya sudah mulai tulisan yang standar dalam konteks bahwa ini berupa gagasan yang lebih utuh. Kalau yang pikiran pembaca tadi
ini adalah inti dari gagasan-gagasan, esensi atau bagian-bagian pokok-pokok dari pikiran kita gitu ya. Tapi kalau kolom opini, maka ini menjadi sesuatu yang sifatnya dikembangkan. Bukan hanya inti gagasan, tapi sampai kemudian ada alternatif-alternatif solusi yang kita tawarkan. Nah, sahabat sekalian, di sini ada ketentuan. Di sini ada ketentuannya, maaf. Nah, di sini ya. Persyaratan menulis ya. Anda bisa membaca itu, persyaratan menulis. Saya baca ya, persyaratan menulis untuk mengirimkan tulisan Anda untuk masuk ke opini. Ini setiap hari di koran KR dan rata-rata koran daerah itu pasti 2 tulisan opini ini ya. Jadi ada 2 yang dimuat. Jadi Anda ini kan karena koran itu harian, jadi peluangnya juga cukup besar karena sehari ada 2 tulisan yang dimuat. Sementara itu sifatnya tiap hari. Kalau majalah kan ada yang pekanan, ada yang bulanan gitu ya, sehingga peluangnya juga tentu lebih sedikit. Tapi kalau koran, karena dia harian dan dia selalu butuh naskah baru, maka ini Anda bisa berpeluang untuk dimuat di koran-koran lokal. Kita mulai dari koran lokal dulu ya, nanti berikutnya kita baru cerita tentang koran nasional. Nah, saya baca persyaratan menulisnya agar bisa diterima di kolom opini. Persyaratan menulis. Ketentuannya begini, redaksi hanya menerima tulisan lewat email opini@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 sampai 575 kata. Nah, panjang tulisannya kalau di sini ditentukan ya, antara 535 sampai 575 kata. Artinya, kalau Anda ingin mengirim tulisan untuk contoh koran Kedaulatan Rakyat ini, maka Anda tidak boleh kurang dari 535 kata dan tidak boleh lebih dari 575 kata. Jadi Anda harus memangkas kalau kepanjangan dan menambah apabila kurang. Karena kalau tidak memenuhi syarat ini berarti ya akan tereliminasi gitu ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis, serta jangan lupa menampilkan fotokopi identitas diri. Jadi subjek kalau Anda mengirim lewat email itu kan ada subjeknya ya. Subjeknya apa? Jadi isu yang ditulis itu misalnya kalau di sini ada tulisannya Pak Indra Tranggono, FKY 2022, Mercusual Kultural DIY, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada tulisan saya yang dimuat di KR, beban ganda generasi sandwich. Ini tulisan saya yang dimuat di koran KR kemarin ya, hari Selasa itu. Jadi ini contoh yang namanya subjek. Jadi nanti tuliskan ini, misalnya opini tentang generasi sandwich. Misalnya saya nulis seperti itu ya. Jadi itu yang ditulis di subjek di waktu mengirim email ke redaksi itu. Jadi redaksi ngerti kira-kira tema apa yang sedang dibahas oleh orang itu. Ini ya, contohnya gini. Jadi misalnya waktu ngirim email, naskahnya ini dalam bentuk attachment, jadi lampiran ya. Jadi Anda tahu di email itu ada badan utama email itu, kemudian ada lampirannya, ya, attachment. Jadi isi tulisannya utuhnya itu pada attachment. Tetapi kemudian subjeknya ya kan kepada di sini sudah ada alamat email ya. Nanti Anda lihat alamat emailnya redaksi di sini. Kemudian setelah itu Anda tulis subjeknya. Subjeknya misalnya kalau saya ini saya tulis misalnya opini tentang generasi sandwich. Nah, misalnya gitu ya. Lalu kemudian di attachment lagi adalah scan fotokopi KTP. Jadi Anda perlu punya scan fotokopi KTP, kemudian Anda kirimkan gitu ya. Atau kalau tidak sampai scan, paling tidak nomor identitas diri Anda secara lengkap. Misalnya nama, alamat lengkap sesuai KTP, kemudian nomor KTP. Nah itu yang dibutuhkan oleh redaksi, bahwa dia ini benar-benar ada. Maksudnya gini, kalau redaksi itu belum kenal Anda, itu kan apakah ini orang yang bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Salah satunya adalah bahwa orangnya itu bersedia mencantumkan nama lengkap, kemudian alamat lengkap dan nomor identitas diri. Itu menunjukkan bahwa orangnya itu bertanggung jawab. Kalau kita nulis opini itu harus bertanggung jawab gitu ya, bahwa saya nulis dan saya bertanggung jawab atas isi tulisan saya gitu. Nah salah satunya ditunjukkan oleh
scan KTP atau identitas diri sesuai dengan KTP. Kalaupun tidak kita scan, paling tidak nama lengkap, kemudian alamat sesuai KTP dan nomor KTP. Itu kita cantumkan di situ, dan lebih bagus lagi cantumkan nomor handphone untuk klarifikasi apabila misalnya redaksi itu memerlukan suatu klarifikasi dari Anda. Cantumkan nomor handphone Anda gitu ya. Baik, itu teman-teman sekalian. Jadi cara berlatih untuk publikasi. Kalau ingin publikasi di koran, Anda bisa berlatih dimulai dari yang sederhana seperti menulis di pikiran pembaca ini yang hanya pendek ya tulisannya, nggak panjang-panjang. Kemudian setelah Anda mulai tampil di pikiran pembaca seperti ini kan ada nama penulis di bagian bawah ini ya. Setelah tulisan kemudian ada nama penulisnya. Jadi Anda sudah mulai namanya sudah mulai muncul di koran, sudah mulai gagasan pikiran Anda, ide-ide Anda sudah mulai diakses di koran dan sudah mulai dibaca oleh masyarakat. Kemudian setelah Anda mulai lancar nulis yang pendek-pendek seperti pikiran pembaca di sini, lalu kemudian nanti Anda mulai beralih menulis opini ya. Jadi caranya sangat sederhana. Kalau menulis opini maka baca dulu ketentuannya, karena setiap koran punya ketentuan yang berbeda. Pada contoh koran Kedaulatan Rakyat yang di sini itu ada ketentuan ya, panjang naskahnya, dikirimkan kemana, lalu dilengkapi kelengkapan administratifnya apa. Itu sesuatu yang perlu dipenuhi supaya sudah memenuhi kualifikasi atau persyaratan penulisan naskah. Begitu ya sahabat sekalian, selamat berlatih, selamat mempublikasikan tulisan. Sekali lagi, Anda akan semakin percaya diri dalam menulis apabila tulisan-tulisan Anda tidak disimpan tetapi dipublikasikan. Sejak dari publikasi online melalui media-media sosial Anda sendiri, ataupun Anda mulai belajar publikasi ke koran atau majalah. Dimulai dengan yang paling sederhana dan mudah dari koran-koran lokal di daerah kita masing-masing. Kemudian kita pilih juga rubrik-rubrik yang juga lebih mudah. Baru setelah itu nanti kita akan berkembang dan bertumbuh untuk mengisi rubrik-rubrik lainnya. Demikian ya sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan tips dan trik lainnya dalam konteks tulis-menulis bersama saya, Cahyadi Karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.